Oke, di sini sudah ada studi kasus yang akan kalian lakukan atau yang akan kalian kerjakan. Ini pembagiannya pakai slice berapa jadinya? Ini 29. Yang di sini ada 30. Slash 26. Ini slash 27. Ini slash berapa? Slash 30. Ini juga slash 30. Ini 5 komputer slash 29. Ini 10 slash 28. Ini juga 10 slash 28. Oke, ini alokasinya sudah rampung. Jadi diingat-ingat tuh slash-nya berapa. Tinggal kamu cari alasannya kenapa pakai slash gitu. Oke, saya mulai dari konfigurasi router 1. Ini kalau misalkan agak telat dikit nanti keluarnya nggak apa-apa ya. Yang penting saya selesaikan dulu sekarang. Nanti saya izin ke atas. Oke, sebentar. Saya nonaktifkan dulu wifi. Saya masih ada config-nya lagi. Saya reset dulu. Nah, jadi di soal ini kita alokasikan saja langsung. Di sini masing-masing dapat berapa? Ada yang dapat, ini kan berarti nerimanya cuma 20 Mbps ya? 30 Mbps. Oke. Ya. Di kantor A total yang ada di sini 30 Mbps. Kalau saya pembagiannya setelah dihitung-hitung, ini saya kasih 2 Mbps. Masing-masingnya adalah 512K. Kalau ini udah jelas itu ada bandwidth-nya. Nah, tinggal yang ini, tinggal sisanya. Ini kan sudah kepake berapa? 2. Tambah di sini 20, sisanya 8. Nah, 8 ini dibagi ke 15. Ke 15 perangkat berapa kira-kira? 15 cukup ya? Oke, berarti ini 8 untuk di sini. Ini 8 Mbps dengan masing-masingnya adalah 512K. Sisanya kan tinggal 512K doang ya? Ya dong? Iya. Kan 16 itu pas. Oke. Nah, sekarang di sini 20 Mbps sisanya. Ruang ini berarti ini kasih masing-masing 1 ya? Total 5 Mbps dengan masing-masing 1 Mbps. Yang ini juga 1 masing-masing dikasih 10. Berapa nih dikasihnya? 512 juga cukup ya, karena dia karena nanti kebutuhannya perlu banyak di kantor di ruang C. Berarti ini cukup dengan 5 Mbps. Masing-masingnya adalah 15K. Nah, sisanya di sini berarti itu udah kepake 10. Nah, ini masing-masing dapat 1 Mbps. Total 10 Mbps. Dengan masing-masing 1 M. Oke. Kita mulai dari basic konfigurasinya dulu. Saya clear dulu. Mulai dari IP address-nya. Untuk ether 1, ingat IP-nya 172 117 100 titik lembar absen ya. Saya 160 124. Saya boleh minjem kabelnya kamu nggak? Kabel internetnya kamu panjang nggak salah di situ. Kabel internet sekolah agak panjang nggak?
Oke. Ini kayak gini. Ini untuk ISP. Terus yang kedua, masukkan IP berapa di sini? Tolong bantu saya berapa? 202 210 titik 110 titik 129 slash berapa tadi? 29. Ini ether 2. Ini ruang 1. Kita tambahkan lagi 202 220 120 titik 65 slash 27. Diarahkan ke ether 3. Ini untuk ruang 2. Nah sekarang hotspot wifi ya. 202 230 ya. 130 titik. Oh ini berarti ruang 3 berapa? Titik 129 titik slash 20 27 diarahkan ke ether 4. Berarti ruang 3 ya. Ruang 3. Terakhir ini untuk ke RB sebelah 192 190 92 titik 1 193 slash 30. Ini ether 5. Oke, ini kita tandakan ke kantor B. Ingat, ini mikrotik jangan ada lagi nih. Harus wajib diganti dengan RB kantor A nama. Ya, biar nanti penguji pun juga bisa ngecek. Nah, setelah ini ditambahkan, kita pastikan dulu agar internetnya lancar. Masuk ke DNS, ditambahkan di sini 192 168 18.1 172 117 100.1 888. Kalau remote request-nya di checklist, oke. Setelah itu masuk ke IP roots. Kita config IP roots-nya. Karena di sini hanya satu ISP, jadi cukup bikin satu IP root saja. Masukkan ke sini. DST address-nya 172 117 100.1 slash enggak usah pakai slash. Kalau sudah oke. Nah, setelah itu pastikan dulu dia bisa internetan. Ping google.com. Oke, berhasil. Nah, yang pertama akan saya lakukan adalah masuk dulu untuk pembagian bandwidth-nya. Karena kan agak lumayan panjang ya. Saya akan tambahkan dulu bandwidth. Kita masuk ke queues. Di sini alokasinya adalah masing-masing 512 kbps dan seterusnya. Ini berarti bikin 8. Oke. Kita buat di sini. Bikin total bandwidth-nya dulu. Total DW. Berapa maksimalnya? 50M. 50M. Terus oke. Selanjutnya bikin untuk ruang 1. Targetnya adalah ether 2. Bandwidth totalnya adalah 2 Mbps. 2M. Di sini filenya diarahkan ke total bandwidth. Ini saya tambahin 2M dan 2M. Kalau sudah tinggal di oke. Bikin ruang 2 dulu. Ruang 2. Hotspot. Targetnya adalah ether 3. Di sini berapa tadi? 20M dan 20M.
Jangan lupa di sini tambahkan juga 20M dan 20M. Diarahkan ke total bandwidth. Ruang 2 sudah, sekarang ruang 3. Ruang 3. Targetnya diarahkan ke Ether 4. 8 MB ya. Ya kan? 8M. Di sini juga 8M. Dan di sini juga 8M. Parentnya diarahkan ke total bandwidth. Dan terakhir kita bikin untuk kantor B. Targetnya adalah Ether 5. Dikasih berapa tadi? 20 ya. 20M. Advance 20M. 20M. Di parentnya diarahkan ke total bandwidth. Ntar saya takut belum ke-record. Oke, udah. Nah, ini inner queue-nya sudah jadi semua. Sekarang tinggal kita alokasikan untuk setiap kliennya. Mulai dari ruang 1. Kita buat dulu untuk user 1. Berapa IP-nya tadi? 202, 110. Sorry, 210, 110 titik 130. Berapa tadi? 512K. Ya. Dan ini 512K. Di sini juga sama. 512K, 512K. Jangan lupa parentnya diarahkan ke ruang 1. Apply, copy. Ini user 2. Diarahkan ke 31. Apply, copy. Ini user 3. 32. Apply, copy. Ini user 4. Diarahkan ke 33. Terus oke. Oke, ini sudah selesai untuk ruang 1. Ruang 2 nggak usah dibikin di sini karena pembuatannya nanti ada di user manager. Kita sekarang ke ruang 3 dulu. Di ruang 3 ini namanya kliennya sama saya. Klien 202, 230, 130 titik 130. Dikasih berapa? 5 512 kbps. Di sini pun juga sama. 512K 512K. Parentnya diarahkan ke ruang 3. Apply, copy. Segini aja ya. Pakai Q aja nggak apa-apa namanya. Sorry, ini yang nggak diubah. 131. Nggak apa-apa lah. Kita buat aja lah. Klien 2. Apply, copy. Klien 3. 32. Klien 4. 33. Ini dibuat sampai semuanya selesai. Ya, ada 15. Ini kalau buat satu-satu agak lama. Saya skip aja ya. Sampai klien 4. Oke. Ini klien satunya belum sih. Oke, 1, 2, 3, 4 sudah. Nah, ini untuk queues-nya ruang 3-nya nanti ada 15. Pastikan semuanya berhasil. Selanjutnya adalah kita masuk ke IP DHCP server. Karena tadi kita sudah mengatur di sini, ada maksimalnya adalah 33. Maka kita atur di sini juga agar nantinya IP yang diterima oleh klien sesuai dengan range yang ada di dalam
queues-nya tadi. Ether 2. Next, ini untuk Ether 2 dulu. 130 sampai 133. Jangan lupa diubah ujungnya. Nggak bisa sih. 133. Next. Selanjutnya untuk Ether 3. Kalau ini juga sama. Sampai berapa ini? 66 sampai 86 ya? 87. Kan 30. 55 ya? Ini kurang ya? Kurang ya? Berarti harusnya slash 26. Oke, saya ini dulu aja ya, pakai ini aja ya. Dan terakhir untuk perempat. Sampai berapa? 134. Kok 134? Kan ada 15 kan sini? 144. Oke, DHCP server sudah. Sekarang IP, firewall, NAT. Ini nanti kamu yang nonton videonya boleh ngikutin dari awal banget sama kayak saya, atau boleh kamu pastiin dulu bisa internetan. Oke, ini sudah. Kita akan cek dulu queues-nya. Apakah sudah berhasil atau belum? Ini harusnya dapat 512K. Oke, sudah berhasil. Merah dong, ayo. Nah, udah. Oke, sudah berhasil. Kita lanjutkan dengan di sini hanya bisa akses SMK Pesat. Langkah pertama, kita masuk ke address list. Ya. Kita tambahkan dulu address listnya. Ini SMK pesat.sch.id. Nah, ini jangan langsung di oke. Apply dulu. Terus tinggal copy. Depannya tambahin home. Baru oke. Kayak gini. Lalu boleh langsung masuk ke filter rules. Oke, kita akan langsung masuk aja filter rules. Kita tambahkan chain-nya forward. Protokolnya TCP, DHCP portnya 80 dan 443. Dengan ini interface-nya adalah Ether 2 dan SRC address-nya adalah 202 210 110 titik 128 slash berapa? 29. Kenapa pakai slash? Karena dia parameternya network, bukan hostnya. Actionnya boleh di drop, setelah itu apply, oke. Kita cek. Seharusnya smk pesat.sch.id. Agak lama karena cuma 512K. Atau kenapa nih? Hah? Kenapa firewallnya? Oh iya, lupa. DST address listnya ya. Sorry. Ini kalau kayak gini dikeblok semua jadinya. Nah, terima kasih. Jadi ini konfigurasi generalnya.
Ini advance-nya, action-nya di drop. Apply, oke. Saya kurang teliti, mohon maaf. sumkapesat.sch.id. Oke, ini bisa. IG. Oke, yang lain udah nggak bisa. Satu udah selesai. Kan satu sudah selesai. Nah selanjutnya nilainya paling 0,25. Ini baru satu kan ini. Nilai implementasinya. Nah sekarang kita masuk ke hotspot. Di sini cuma ada hotspot doang ya, nggak ada ngeblok ya. Langkah pertama kita masuk dulu ke radius. Ya, langkah pertama masuk dulu ke radius. Tambahkan radiusnya. Dibuat untuk hotspot. Dengan addressnya adalah 127.0.0.1. 127 kenapa? Karena dia menghubungkan ke localhost-nya. Ke localhost si routernya. IP-nya adalah 127.0.0.1. Secretnya saya mudahkan saya 123. Kalau sudah apply, ingat address di sini dan secret di sini nanti samakan di user manager. Kalau sudah oke, ini radiusnya sudah. Setelah radiusnya selesai, selanjutnya masuk ke IP hotspot. Tambahkan hotspotnya dengan cara men-setup hotspotnya untuk Ether 3. Ini next. Ini juga di next. Ini juga di next. Ini juga di next. Ini pun juga di next. Ini pun juga sama di next. Dan di sini tambahkan nama .net. Next. Ini adminnya bebas lah passwordnya. Karena kita nggak akan pakai user admin. Nah setelah bikin server selesai, kita masuk ke server profile. Jadi kalau ini kan servernya. Jadi kita bikin server doang. Kalau server profile itu kita akan mengatur servernya. Jadi kita konfigurasi nih servernya. Kalau tadi kan cuma bikin doang. Ada yang hotspot 1 dengan DNS-nya larian.net. Diklik 2 kali. Di sini radiusnya jangan lupa diaktifkan. Di use radius. Loginnya disamakan seperti ini. Dan pada bagian general, HTML directory-nya itu nantinya dia akan mengarahkan ke halaman loginnya. Kalau nanti nggak muncul, sampaikan ke saya. Misalkan halaman loginnya Pak nggak mau muncul, nanti akan saya cek. Kalau ternyata memang udah benar konfigurasinya, karena ada kemungkinan bermasalah di sini. Nih, bisa jadi dia nyimpennya di SMK Pesat. Ya, paham sampai sini? Saya coba pakai yang SMK Pesat nih. Ini sudah, apply, oke. Selanjutnya, setelah server, habis itu server profile, nah sekarang kita akan mengatur bandwidth-nya agar dia terkoneksi dengan bandwidth yang tadi kita buat di queues. Masuk ke user profile, terus ditambahkan pada bagian general, ini namakan sesuai sesuka hati, tapi jangan sampai lupa. Kalau saya, namanya adalah limit HP aja, limit hotspot. Jadi limit HP aja udah saya. Pada bagian queue-nya, parent queue-nya diarahkan ke ruang 2 hotspot tadi yang sudah dibuat. Kalau misalkan lupa itu kenapa tuh, Pak? Hah? Kalau lupa. Kalau lupa nanti nggak akan masuk ke queue-nya. Jadi nanti nggak akan sama. Terus queue-nya diatur ke default small. Ini harus masuk ya, karena kalau nggak masuk berbahaya. Kalau sudah apply, oke. Ingat namanya adalah limit HP. Kalau mau sama juga boleh, nggak beda pun juga nggak apa-apa. Nah kalau sudah selesai di user profile, selanjutnya adalah kita akan akses si halaman user manajernya. 129 ya. Nah saya bandwidthnya saya matiin dulu karena agak lama nih kalau pakai bandwidth. Oh enggak nih.
Eish. Baik. Ini sudah masuk. Kita masuk ke router dulu. Misal ini saya anggap nggak ada nih. Anggap kosong. Kita buat dulu new. Namanya adalah ke RB misalkan. Bebas ini namanya. Nah, IP address-nya itu samakan dengan yang tadi ditambahkan di radius. 127.0.0.1. Secretnya 123 tadi. Samakan juga dengan yang ada di mana, Hakam? Samainnya? Ya. Samakan dengan yang ada di radius. Di add. Sama. Karena kalau nggak sama, nanti kamu nggak akan bisa menggunakan user yang ada di user manager ini. Ya, dia nggak terhubung. Kalau tadi di radius, dia itu menghubungkan routernya ke server. Nah, kalau ini menghubungkan server ke routernya. Jadi selalu saling terhubung. Oke, kita masuk ke profile. Langsung saja ke profile. Nah, ini kan ada dua profil ya. Ada profil dengan kecepatan 1 Mbps dan ada profil dengan kecepatan 512 kbps. Yang 1 MB saya pakai yang udah ada aja. 1 MB. Kita bikin limitation dulu. Limit dengan namanya adalah limit untuk 10 user misalkan. 1 MB. Terus ini juga 1 M dikasihnya. Nah, di sini tambahkan constraints. Yang tadi saya bilang harus disamakan tuh di sini. Ini ada limit HP. Di bagian group name. Di add. Sekarang limit untuk 20 user. Dengan 512K. Limit untuk 20 user 512K. Ini 512K. Di sini pun juga 512K. Di sini juga sama, group name-nya dihubungkan ke sana, ke queues-nya. Di add. Kalau sudah kita tambahkan profile, masuk lagi ke profile, buat limitasinya untuk 10 user 1 M. Create. Validity-nya dikosongkan juga nggak apa-apa. Ini shared user-nya jangan lupa ditambahkan 1. Terus di save dulu profilnya. Setelah itu add new limitation. Pilih yang ini dihapus dulu nih. Kalau ada kayak gini ini dihapus dulu. Biar dia nggak double. Add new limitation, diarahkan ke yang tadi dibuat, limit untuk 10 user 1 M. Terus add. Lihat group name-nya pastikan sudah sama dengan yang ada di user profile tadi. Habis itu di save profilnya. Setelah save profile, kita buat yang kedua. Untuk 20 user 512K. Tambahkan. Ini juga sama, tetap ke arah 1. Di save dulu profilnya. Nah, ini dihapus dulu. Tambahkan limitasi baru. Yang 20 user. Add. Di save lagi profilnya. Nah, setelah kayak gini, jangan langsung ke user. Kita cek dulu bener nggak yang tadi, yang sebelumnya udah limitnya bener. Nah, harus berubah kayak gini. Yang 512K, oke, udah berubah. Barulah masuk ke users. Kita bikin langsung 20 users. Add batch. Numbernya 10, karena kita akan bikin yang 10 user dulu. Ini 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Passwordnya samakan dengan user di checklist.
assign profile diarahkan ke yang tadi dibuat. Untuk 10 user 1M. Habis itu di add. Selanjutnya buat yang 20 user. 20. Ini juga 3, sama banget. Cuman bedanya di assign profile-nya diarahkan ke untuk 20 user, yang 5 12 add. Oke. Nah, ini jatuhnya nanti kamu tinggal apa? Tinggal bikin akses poinnya, dicolokin ke sini. Ya. Oke, saya coba ke ether 3 dulu. Ntar saya nyobain lah di akhir. Saya config dulu. Oke, hotspot sudah selesai. Sampai situ aja konfigurasinya. Nah, sekarang di sini ada blok TikTok dan juga Instagram. Ya. Pertama yang kita lakukan adalah menambahkan layer 7 protokolnya dulu. Aduh, saya lupa nyimpen ini lagi. Sebentar, saya nonaktifkan firewall fitur ini dulu ya. Sama ini juga saya nonaktifkan. Biar agak kencang. Mana ya? Oke, ambil TikTok ya, Ambil yang TikTok. Kita kembali ke sini. IP, firewall, layer 7 protokol. Tambahkan ini TikTok. Masukkan ke sini. Terus, oke. Kita masukkan Instagram, IG. Boleh pakai ini. Maka ininya kayak gini, titik plus instagram.com titik bintang dolar. Bintang titik dolar. Ya. Titik bintang dolar bener. IG do titik plus instagram.com titik bintang dolar. Oke. Selanjutnya langsung ke Mangle dulu. Karena ini harus pakai Mangle karena ada nilai Mangle di sini. Ditambahkan chain-nya adalah forward. Ini nggak usah pakai SRC dan juga DST. Langsung saja ke advance. Kenapa? Terus layer 7 protokolnya diarahkan kita bikin yang TikTok dulu. Actionnya adalah mark connection dengan namanya adalah koneksi TikTok. Oke. Kita kasih komen dulu. Ini adalah TikTok. Yang kedua, kita buat mark paket untuk TikToknya. Forward. Tambahkan connection marknya di sini ke arah koneksi TikTok. Jadi cuma ada 2 parameter di sini. Langsung ke action. Actionnya adalah mark paket dengan namanya adalah paket underscore TikTok. Pastroknya di unchecklist. Saya komen dulu. Ini TikTok. Oke. Ini sudah selesai TikTok. Sekarang bikin yang Instagram. Ini forward. Gak ada parameter apapun lagi di sini. Langsung ke advance. Layer 7 protokolnya diarahkan ke IG. Actionnya adalah mark connection dengan namanya koneksi IG. Terus kasih komen IG.
Dan bikin yang kedua, yaitu adalah mark paket untuk IG dengan chainnya tetap forward. Connection marknya diarahkan ke koneksi IG. Lalu action ini sama ya, cuma 2 parameter doang. Dan actionnya adalah mark paket. Namanya adalah paket IG. Passwordnya dihilangkan. Kasih komen IG. Oke. Nah setelah dibuat, diakses dulu IG-nya. Sama TikTok. Oke, dua-duanya udah kena hit, udah berhasil mengelnya. Ya, mengelnya udah berhasil. Jika sudah berhasil, langsung masuk ke filter rule. Ya, masuk ke filter rules, ditambahkan ini forward. Nah, barulah di sini kasih src dan juga ini interface parameternya. Ini berapa? 202, 230, 130 titik 128 slash. Jangan lupa pakai slash karena dia adalah network ya. Slash 27. Ini interface Ether 4. Mark paketnya diarahkan ke TikTok. Mark connection-nya juga diarahkan ke TikTok. Langsung actionnya adalah drop. Kasih komen dulu. Ini blog TikTok. Oh iya, ada ekstranya. Ekstranya dari jam 8 jam 17.00. Kayak gini ya, dibuat kayak gini, 1D-nya dihapus. Kalau sudah tinggal oke. Ini dia kon inaktif. Sebentar. Oh sorry. Kebalik ya? Iya Pak, benar kembali. Hah? Bener dong? Benar Pak. Oh iya iya. Setting ya? Sistem. Aduh. Kosong. Sekarang jam berapa? 15? 20? Gak apa-apa, 20. Oke. Nah sudah ya. Yang kedua bikin blog untuk IG. Chainnya forward. SRC sama kayak tadi ya, 202, 230, 130 titik 128 slash 27. Ini interface-nya diarahkan ke Ether 4. Paket mark-nya diarahkan ke IG. Connection mark-nya juga diarahkan ke IG. Ada ekstra? Ini disamakan 0800 sampai 17.00. Actionnya adalah drop. Saya kasih komen dulu, ini adalah IG. Udah selesai belum? Konfigurasinya udah? Sudah, router 1 sudah selesai. Kita cobain ya. Lulus ya Pak berarti ya? Belum tentu. Lulus berarti ya Pak? Saya buka ke Ether 3 sekarang. Kita cek hotspotnya berhasil atau enggak. Tadi namanya Arian.net ya? Wah, user manajernya lupa di ini lagi. Saya lupa. Saya pakai admin dulu ya deh. Saya pakai yang admin dulu. Ini 202 ya, 202.
210, 210 titik berapa tadi ujungnya? Ini udah nih. 8 AJ, 8 AJ. 8 aja, 8 aja. 8 aja. 8 AJ, 8 AJ. Connect. Oke, sudah berhasil. Kita coba fast.com. Berapa harusnya? Wah, tembus nih. Saya lihat di QC dulu ya. Sebentar, kok usernya nggak masuk ya? Ini usernya nggak masuk, dia ke limit, udah ke limit sama si Ether 3-nya mah. Sebentar. Dia ke limit sama ininya mah, cuman dia kok nggak mau masuk ke hotspotnya ya? Loh, yang admin pun nggak ada loh. Eventnya admin aja nggak masuk ke sini. Ya ini masalah yang admin pun gak masuk ke dalam queues list. Wah, aneh nih, aneh. Saya ini dulu ya. Saya clear dulu database-nya. Sama saya coba. Nggak, sini routernya nih. Saya cek dulu Ether 4 aja ya. Nanti kita cek lagi terakhir biar nggak berhenti di sini. Tapi untuk langkahnya tadi sudah betul ya. Saya Ether 4 kita cek dia nggak boleh IG sama TikTok. IG sama TikTok. Oke, berhasil. .15.26. Ini router 2-nya belum nih. Router 2 apa aja sih? Gak apa-apa ya, saya izin lebih ya. Oke, kita pindah sekarang. Kita pindah ke router 2.
Pindah router 2. Sistem. Ya, karena belum saya reset tadi. Yang tadi saya belum tahu apa masalahnya. Nanti akan saya coba cek. Masalahnya yang user defaultnya aja nggak mau masuk. Oke. Dimulai dari konfigurasi identity dulu. Sistem identity RB kantor B harian. IP address-nya dulu kita masukkan. Ini tersatu dulu. Berapa IP-nya? 182. Ya, ini adalah IP yang satu network dengan Ether 4. Ether 1 dulu. 192 110. Emang 110 ya? 190. 192 190 192.190.92.194/30. Ini ISP. ISP 1 ya. Ini ISP 2 182 118 100 nomor absen tambah 100/24 ke WLAN 1. Kasih komennya adalah ISP 2. Sekarang 192 100 110 65/28 Ether 2. Oke. Ini ruang 1. 192 120 slash 28 Ether 3 ruang 2. 192 130 130.05 slash berapa? 28 Ether 4 ruang 3. Nah, setelah itu kita masukkan wireless dulu. Kita nyalakan wirelessnya. Kita tambahkan security profile-nya. Saya tambahkan di sini profile 1 aja namanya. Modenya adalah dynamic key. Checklist dua-duanya. SMK pesat passwordnya. Terus masuk ke wireless, klik 2 kali di sini. Ubah station. Security profile-nya diarahkan ke profile 1 yang tadi dibuat. Habis itu kita scan. Klik start. Masukin ke ESP2. Terus connect. Di apply oke sampai dia running. Push. R. Sekarang masuk ke IP DNS.
192, 168, 18 tik 1. Berapa lagi? Jangan lupa dimasukkan ini 192, 190, 92.194. Ini adalah IP dari router 1. Tambahin 888. Oh iya. Terus yang sebelumnya 193 ya? Oh iya, sorry. 191 nggak usah. Kita nggak pakai My Republic sekarang. Apply, oke. Dimasukin juga nggak apa-apa sebenarnya. Masukin IP roots-nya ISP1 dulu. 192, 190, 92.193. Distance-nya 1. Yang kedua 182, 118, 100.1. Distance-nya diarahkan 2. Nah sekarang kita bikin DHCP server dulu. Untuk Ether 2. Next. Ini address to give out-nya sesuaikan dengan user atau dengan klien yang ada. Next lagi. Oke. Bikin Ether 3. Ini juga sesuaikan nanti. Oke. Ether 3, Ether 4. Oke. Ya. Oke. Ini DHCP server sudah selesai. Kita masukkan ke firewall NAT. IP firewall NAT. Ditambahkan MasQRD. Bikin 2 ya. Out interface-nya Ether 1 dulu. Yang kedua WLAN 1. Tinggal dikasih komen aja nanti. Oke, dilanjutkan ke selanjutnya. Kita bikin queues dulu. Oke. Udah capek? Kelihatan udah pada suntuk ini ngeliatin. Masuk ke queues. Dibuat dulu total bandwidth-nya. Berapa? 20M. Di sini juga tambahin 20M. Kita bikin ruang 1 dulu. Berapa limit ruang 1 tadi? 5 Mbps. Ether 2. Ini 5M. 5M. Ini juga 5M. Ini 5M. Parent-nya diarahkan ke total BW. Kenapa? Kenapa sih pada nanya nggak jadi? Ini ruang 2. Diarahkan ke Ether 3. Ini 5 Mbps juga. 5M. 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 Parent-nya diarahkan ke total BW. Terakhir, ruang 3. Targetnya ke Ether 4. Bandwidth-nya tadi total 10M. 10M, 10M. 10M, 10M. Parent-nya ke total BW lagi. Oke, untuk ininya, untuk kliennya, saya bikin 1 aja ya. Untuk sampel, jadi nggak terlalu banyak.
Saya ubah dulu. Di sini user 1 aja. Berapa? 192, 110. 1M, 1M ya, bukannya. Ya 1M. 1M. Ini juga sama. 1M, 1M. Parentnya ruang 1. Oke, dibuat tadi sama langkahnya seperti yang ada di router 1. Ruang 2 dan ruang 3 pun juga sama. Ya. Dibuat seperti ruang 1, ditambahin satu persatu. Paham sampai sini? Jadi saya nggak usah semuanya nih, karena agak lumayan panjang. Pokoknya sesuaikan dengan yang sudah dialokasikan tadi. Selanjutnya kita masuk ke blokir. Pada ruang ini tidak dapat mengakses YouTube dan juga TikTok. Kita buat dulu layer 7 protokolnya. YouTube. Ini. YouTube dulu. Kita masukin yang YouTube dulu. Habis itu masukin yang TikTok ya? TikTok. Bikin mangelnya. Saya bikin satu aja ya. Gak apa-apa? Nanti diikuti aja langkahnya sama. Ini chainnya adalah forward. Terus langsung ke advance. Ini YouTube. Actionnya mark connection. Koneksi YouTube. Oke. Bikin yang selanjutnya. Mark connection diarahkan koneksi YouTube. Actionnya apa? Paket underscore YouTube. Sorry. Langsung diakses dulu YouTube-nya. Sampai dia kena hit. Nah, sudah kena hit, langsung filter rules. Berapa SR-nya? 92. Tindak hitam, kenapa? 15. Pakai titik ya? Bentar. Hapus semua. Oke, saya cek dulu soalnya. Saya juga nggak mau ganggu waktu kalian, biar kalian juga bisa istirahat. Lihat sini. Ini untuk ruang 3. Yang ruang 3 ini nanti samakan seperti yang ada di router 1 kan juga ada blok Instagram sama TikTok. Jadi nanti kamu balik lagi ke sana. Terus yang ruang 2 ini hanya bisa mengakses internet pada jam kantor. Oke, saya ini dulu aja lah. Ini takutnya pada lupa. Langsung aja di filter rule. Di sini forward langsung ke ruang 3, ether 2. Ether 3, sorry. Ekstranya time ini dibalik. Berarti dari jam 17.01 07.59. Actionnya adalah drop.
Oke. Selesai. Jadi itu untuk alat konfigurasinya. Nanti, oh iya, untuk yang tadi user manager bermasalah, nanti silakan kamu Netflix sih. Di restart, di clear dulu ya. Jadi user manajernya, database-nya. Perhatikan. Nanti di awal kita samaratakan dia. Di awal pada saat baru masuk langsung config ini. Tool user manager database clear. Jadi di awal langsung kamu clear dulu database-nya. Biar bersih, biar suci, biar fitrah lagi. Oke? Boleh. Manager. Ya, user manager. Udah ya? Ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya. Udah pada lesuh luntuh. Mudah-mudahan Sertikom dapat sertifikat semua. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan baca hamdalah bersama. Dan kita tutup semester ini dengan baca hamdalah. Saya pamit, mohon maaf bila ada kesalahan selama satu semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ke record.